1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini, pagi ya menjelang siang, mohon maaf pagi menjelang siang, dan kita berbicara mengenai peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis bagi generasi muda. Dan alhamdulillah di Mosaik Budaya ini kita bersama narasumber Bapak Akbar SPD MMGR. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Impres 12/79 Mancanang Kabupaten Bone. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Akbar. Iya, Pak Akbar, mohon maaf suaranya agak jauh Pak. Boleh kurang jelas Pak, mohon maaf Pak Akbar Tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Akbar? Iya. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, alhamdulillah Pak Akbar. Pak Akbar, kita bicara tentang peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis. Nah Pak Akbar, kalau dilihat peran sekolah ini memang sangat penting dalam melestarikan budaya terutama untuk generasi muda. Boleh ditahu nih Pak Akbar, bagaimana sekolah saat ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya Bugis ke dalam kurikulum di sekolah tak, dan apa nama mata pelajaran tersebut? Mungkin bisa dijelaskan Pak Akbar, silakan Ki. Iya, terima kasih Bu atas pertanyaan tadi. Terkait dengan integrasi dengan budaya sekolah kami itu sudah mengintegrasikan dengan kurikulum sekolah yang telah dituangkan dalam kurikulum satuan pendidikan atau dalam hal ini KSP, di mana struktur kurikulum itu berdasarkan nomor 3 nomor 13 tahun 2005. Yang antaranya adalah ada interkurikuler, ada kurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya, jadi terkait dengan itu, tata negara yang akan dituangkan untuk nilai-nilai budaya di sini, tentu yang pertama adalah daerah. Pak Akbar, saya mohon maaf Pak, jaringan kita mungkin kurang bagus Pak, agak kurang jelas penjelasan dari Bapak. Mungkin bisa di ini Pak kembali. Semoga bagus. Iya. Oke, baik. Iya. Iya, boleh jaringannya mungkin di Pak. Putus-putus Ki Pak. Mohon maaf, kami kurang jelas mendengar suara Bapak. Iya. Iya. Ya, Pak Akbar. Iya Pak. Ini saat makan satu, ini masalah jaringan mungkin antar. Masih Pak kurang jelas Pak, mohon maaf. Ya, halo. Bagus. Iya, sudah lumayan Pak. Iya. Iya, ini baru bagus Pak. Tadi kurang jelas, mohon diulang lagi Pak. Pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak di pagi hari ini, silakan Pak Akbar Tabe. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan tadi yang telah disampaikan. Dari Bu ya. Iya Pak, agak dubbing Ki Pak. Mungkin ada yang terbuka di kami. Silakan Pak Akbar, silakan Tabe. Terima kasih Bu, terkait dengan tadi pertanyaannya bahwa saat ini kami telah mengintegrasikan
dengan nilai-nilai budaya dalam kurikulum sekolah, yaitu kami tuangkan dalam KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan, Iya. di mana diatur dalam struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Iya. Di antaranya itu berdasarkan struktur kurikulum ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikulernya kami tuangkan dalam mulok. Tentu adalah mulok itu adalah bahasa daerah, bahasa Bugis. Iya. Kemudian kokurikuler, di mana kokurikuler itu ada 3 tahapan, itu adalah melalui pembelajaran program lintas disiplin ilmu, dan kemudian kegiatan kurikuler melalui gerakan 7 KIH, dan kegiatan kurikuler melalui cara lain, ciri khas yang lain. Ya, di sinilah kami ambil di sekolah itu, sebagaimana di Kabupaten Bone khususnya, Bu, terkait dengan itu kami sudah di sekolah itu sudah ada kurikulumnya terkait dengan ketahanan pangan lokal. Inilah yang kami ambil sebagai budaya lokal. Sehingga kami bisa integrasikan terkait dengan nilai-nilai budaya nantinya yang ada di sekolah. Dan kemudian tentunya terkait dengan ekstrakurikulernya itu adalah terkait dengan seni. Seni kami ambil di situ adalah masalah tarian dengan bahasa lomba belajar anak-anak mendongeng, pantun, dan terkait dengan pembiasaan apel pagi, kegiatan apel paginya itu kami biasa lakukan terkait dengan menyanyi atau dengan kegiatan bahasa Bugis seperti itu. Oke. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa program atau kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Nah, Pak, adakah jadwal atau hari tertentu yang dilakukan oleh sekolah tadi Kabupaten Bone ini untuk memperkenalkan atau melestarikan budaya Bugis itu sendiri, Pak Akbar? Silakan, Ki. Terima kasih. Terkait dengan jadwal terkait dengan pembelajaran bahasa daerah, kami di sekolah itu sudah ada programnya itu adalah Sipaka Lebih. Ya. Sipaka Lebih artinya itu siap pakai bahasa ibu. Itu adalah akronimnya. Sipaka Lebih, siap pakai bahasa ibu. Makanya bagaimana dalam pelaksanaannya itu, Sipaka Lebih ini setiap roster mata pelajaran di hari Rabu itu semua tingkatan itu menjadwalkan bahasa daerah, bahasa Bugis di hari Rabu itu, sehingga di hari Rabu itu semuanya menggunakan bahasa daerah, siswa menggunakan bahasa daerah, guru mengajar menggunakan bahasa daerah, sehingga dalam interaksi khusus di hari Rabu itu kami menggunakan bahasa daerah untuk setiap harinya. Seperti itu. Nah, Pak, adakah mungkin semacam hukuman atau denda begitu kepada siswa jika mereka tidak menggunakan bahasa daerah di hari itu? Ya, mungkin seperti ini kebiasaan kami lakukan ketika siswa tidak menggunakan bahasa daerah, kan biasanya teman-teman yang lain mendengar dan melapor bahwa ini Pak, tidak menggunakan bahasa daerah. Sendirinya biasanya itu ada beberapa yang dilakukan, bukanlah hukuman tapi melakukan pendisiplinan terhadap anak yang tidak menggunakan bahasa daerah. Begitu pun guru antara kami tidak menggunakan bahasa daerah, ya langsung ada teguran dari teman yang lain ketika tidak menggunakan bahasa daerah di hari itu. Begitu. Di hari Rabu. Begitu. Oke, baik. Pak, kalau boleh lagi tahu nih Pak Akbar, dalam pandangan Bapak sendiri, seberapa efektifkah metode pembelajaran yang digunakan di sekolah dalam menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya Bugis? Apalagi Bapak ini kepala sekolah sendiri di sekolah tadi di SD Impres 12. Silakan Pak Akbar. Iya, terima kasih Bu. Terkait dengan itu, Oke, silakan Pak Akbar. Kalau di sekolah kami itu sebenarnya dalam pelaksanaannya sih cukup sudah efektif, Bu. Tapi artinya dalam hal ini terkait dengan maksimalnya, artinya belum maksimal. Kan tidak semudah itu
kita mau laksanakan begitu cepat, butuh waktu ya, butuh tahap-tahap untuk bagaimana bisa lebih maksimalkan. Sebagaimana yang kita lihat masih banyak sekolah yang sudah memasukkan Mulok itu sebagai bahasa Bugis ya dalam kurikulum, tapi dalam implementasinya itu agak berbeda. Kenapa? Karena dia hanya fokus hanya kognitif pengetahuannya, belum pada kerana sikap dan psikomotor dari apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana tema kita pada hari ini, bagaimanalah kita bisa mentuangkan nilai-nilai luhur budaya anak bangsa. Maka mulai dari hari ini kita harus mulai dari anak atau murid itu dari dini, siswa SD khususnya. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak Akbar, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali Pak Akbar sesaat lagi dan ada informasi yang kami hadirkan berikut ini. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, karena aku memeluk bindeka kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.
Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, Pak Akbar masih bersama kami dan kita bicara mengenai peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis bagi generasi muda. Baik, Pak Akbar, kembali lagi, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam upaya melestarikan budaya Bugis di era globalisasi ini, Pak Akbar? Silakan, Pak Akbar. Sebenarnya itu adalah yang pertama tentu adalah dari siswa itu sendiri. Kenapa? Karena siswa itu cenderung melihat bahwa bahasa Bugis itu sebagai mata pelajaran mata lokal saja, bukan merupakan sebagai identitas yang harus dibanggakan. Dan masih banyak yang belum melihat bahwa budaya Bugis itu dengan kehidupan mereka di era modern seperti ini, maka kita harus membudayakan budaya bahasa Bugis itu. Yang berikutnya adalah keseharian anak-anak itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia, apalagi di kota, Bu ya. Di kota itu kan anak-anak itu menggunakan keseharian menggunakan bahasa daerah. Tantangannya itu terhadap siswa. Dan kemudian tantangan adalah kurangnya kompetensi guru. Ya. Kenapa? Karena kita khususnya di SD itu memang kita itu semua tahu mata pelajaran. Khususnya tidak ada khusus mata pelajaran guru maupun Bugis, tidak ada. Tapi guru kelas lah yang mengajarkan terkait dengan itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemahaman terkait dengan bahasa daerah itu kurang. Mungkin ada juga guru yang sudah tahu membaca bahasa Bugis, tapi ada juga tidak tahu dalam bahasa Bugisnya, sehingga dalam menerapkan nilai-nilai luhurnya itu sulit untuk dikembangkan karena artinya belum terlalu memahami terkait dengan apa sih yang sebenarnya kita inginkan dari bahasa budaya lokal bahasa Bugis itu seperti apa yang kita inginkan. Bukan hanya sebatas pengetahuan, harus dengan aksi nyata di lapangan. Oh, itu tantangannya, Pak ya. Jadi guru itu sebenarnya, Pak, kalau di sekolah Bapak sendiri yang dicanangkan itu guru ini mata pelajaran bahasa daerah, adakah memang guru-guru terkhusus dalam satu kelas itu, umpama Pak, mohon maaf, kelas 1 guru untuk bahasa daerah itu, kelas 2 juga seperti itu, ada guru tertentu juga, dan kelas 3 juga, atau digabung ini Pak, dia gurunya kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 dalam mengajarkan bahasa daerah, Pak, begitu, rangkap begitu, atau bagaimana nih Pak Akbar Tabe? Iya, terima kasih Bu. Terkait dengan itu, sebagaimana kami tadi pahami bahwa kurangnya SDM itu guru. Kenapa? Karena di sekolah itu tidak ada khusus guru yang memang backgroundnya dari bahasa daerah. Karena kami itu di SD itu memang hanya guru kelas. Kelas lah yang mampu mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa matematika dan IPAS maupun yang lain. Jadi memang guru SD itu luar biasa dalam pembelajaran karena harus menguasai beberapa mapel. Tapi saya rasa bukanlah tantangan yang terlalu besar itu karena guru harus banyak belajar. Terkait dengan bagaimana bisa melestarikan budaya. Iya, cocok ya. Baik, Pak, bagaimana sekolah ini atau sekolah tersendiri dapat bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat adat untuk memperkuat pendidikan budaya Bugis di daerah Bone? Silakan Pak Akbar. Terima kasih. Bagaimana kerjasama yang sangat penting itu adalah tadi sebagaimana peran orang tua, peran masyarakat, dan bagaimana kolaborasi itu sangat penting. Di sini
orang-orang tua tentunya di rumah, Iya. di rumah mengajak orang tua untuk membiasakan anak-anak itu menggunakan bahasa Bugis sehari-hari. Iya. Karena itu cenderung di kota dalam bahasa Bugis itu cenderung menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Bugis karena mereka merasa bahwa bahasa Bugis itu tidak keren, tidak tren di hari ini. Iya, iya. Dalam pergaulan tidak keren begitu Pak ya? Ya, tidak keren dalam pergaulannya. Jadi menganggap bahwa bahasa Bugis itu ya biasa-biasa saja. Iya. Makanya kita harus membangun itu peran orang tua untuk bagaimana mengajak murid itu bisa menggunakan bahasa Bugis, bahasa daerah sehari-hari dan menanamkan nilai-nilai luhur apa yang ingin kita dapatkan itu. Dan kemudian peran masyarakat adat. Iya. Ya, di sini terkait dengan kolaborasi dengan tokoh adat, tentu kita di sini mengundang ya. Misalnya ada kegiatan di sekolah, kita harus mengundang tokoh-tokoh adat, misalnya siapa yang memiliki sanggar budaya, misalnya kita mau ekstra terkait dengan kesenian, tarian daerah, maka kita harus mengundang kerjasama dengan masyarakat adat, ya tentu tidak lain itu tadi yang bisa kita undang terkait dengan yang memiliki komunitas-komunitas terkait dengan kearifan lokal itu tadi. Ya, nanti bisa memahami terkait dengan apa peran saya dalam budaya lokal nanti yang ada di sekolah maupun nanti dalam berkehidupan sehari-hari. Oke. Budaya lokal apa ini Pak yang biasa diperkenalkan kepada anak didik di sekolah Tak? Iya, budaya lokal yang sering kami sampaikan kepada anak-anak tentunya adalah pembiasaan menggunakan bahasa daerah. Oh itu. Penggunaan bahasa daerah sehari-hari itu khusus di hari Rabu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana sastra Bugis. Sastra Bugis itu anak-anak harus memahami. Contoh di sekolah itu kami lakukan adalah bagaimana ekstrakurikulernya itu adalah terkait dengan lomba pidato dari Bugis, mendongeng Bugis, kemudian stand up ya, karena itu yang sering dilomba-lombakan nasional. Jadi harus memang ditanamkan terkait dengan sastra-sastra itu, bagaimana anak-anak bisa memahami terkait dengan nilai-nilai budaya itu. Seperti itu. Iya, oke, baik. Pak, untuk pendidikan tadi kita sudah bicara bagaimana melestarikan budaya dengan tokoh adat. Menurut Bapak sendiri sekarang nih, bagaimana cara agar generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya Bugis tetapi juga bangga dengan identitas budaya Bugis yang mereka ada saat ini atau mereka tahu saat ini. Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Tentu bagaimana cara untuk supaya generasi muda itu merasa bangga dengan identitas dirinya sebagai bangga dengan sebagai suku Bugis. Makanya harus kita menampilkan tokoh-tokoh Bugis inspiratif agar bagaimana generasi muda itu melihat bahwa budaya Bugis itu melahirkan orang-orang hebat. Contoh misalnya kalau di Bone, misalnya kita sejarahnya itu Arupalaka. Kita itu tanamkan itu supaya anak-anak itu lebih cenderung untuk memahami identitasnya, bangga bahwa siapa kita ini Bone itu sudah merdeka sebelumnya. Nah, itu kan memahami bahwa siapa di belakangnya itu. Tentu tokoh-tokoh adalah tokoh dari Bone itu sendiri, misalnya Makassar kan dengan itu Sultan Hasanuddin. Kemudian bagaimana kita juga bisa membuat budaya Bugis itu relevan dengan zaman sekarang. Contoh misalnya tari menanamkan anak-anak terhadap tarian. Kita kreasikan seperti itu yang dulu dengan sekarang supaya menjadi kreasi antara misalnya dengan budaya Bugis dengan modernnya dikreasikan. Kemudian berikutnya adalah memberi ruang bagaimana ekspresi di sekolah itu. Contoh misalnya kami di sekolah itu memang kami melakukan festival budaya. Festival budaya ini kami mengadakan lomba-lomba, jadi lomba dongeng, lomba bahasa
pidato, stand up komedi, itu yang sering kami lakukan, dan kami mengundang orang tua dalam hal itu yang memahami terkait dengan bagaimana menenangkan budaya-budaya lokal itu. Kita bangga sebagai suku Bugis. Oke, festivalnya itu biasanya setahun sekali atau di bulan berapa Pak diadakan biasa dari sekolah tak? Iya. Alhamdulillah kami sudah lakukan 2 kali, tapi di bulan 10 kami sering melakukan. Iya. Nah, bagaimana juga karena ini merupakan lomba rutinitas yang di Dinas Pendidikan atau tingkat provinsi sampai nasionalnya, itu yang sering kita ikuti. Iya. Di bulan berapa biasa tuh Pak kalau festival tersebut? Ya di bulan 10. 10 ya, sekalian ya. Ya, oke, baiklah. Pak, kita ke berikutnya lagi nih. Kalau bicara tentang hambatan, adakah hambatan-hambatan psikologis atau sosial yang mungkin dihadapi siswa dalam mempelajari budaya Bugis itu sendiri di lingkungan sekolah mereka? Ya seperti tadi mungkin dia tidak bisa berbahasa Bugis, ya harus bisa begitu. Aduh, tidak bisa Kak ini. Apakah ada dampak sosial atau psikologis bagi siswa? Silakan Pak Akbar. Terkait dengan hambatan biasanya itu hambatan psikologis biasanya itu pada anak-anak itu sendiri. Biasanya yang pertama malu, ya. Sehingga anak-anak itu biasanya mau menggunakan bahasa Bugis di sekolah itu malu untuk menggunakan pertamanya. Tapi dengan adanya pembiasaan yang kita lakukan bahwa ini merupakan kewajiban kita untuk di hari Rabu itu, maka anak-anak dengan sendirinya dengan rasa malu itu mereka sudah bisa pelan-pelan membuang rasa malunya untuk menggunakan bahasa Bugis baik di rumah maupun di bermasyarakatnya. Tapi karena yang penting kita harus tenangkan terkait dengan cara-cara pembiasaan yang harus kita tenangkan pendisiplinannya terhadap bagaimana penggunaan bahasa Bugis itu. Iya, tahu, mendidik ya mereka mengenal budaya kita. Baik, Pak Akbar, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali saat lagi berbincang. Masih beberapa perbincangan kita di belakang ini. Masih penasaran bagaimana peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis bagi generasi muda. Nomor antrian 1. Di loket 1. Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar Dim, jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah, nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah, aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. Nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Udah Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya Beb? Tisunya udah bisa 1 pack nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita kembali berbincang di pagi hari ini dan masih bersama Pak Akbar. Nah Pak Akbar, kalau bicara mengenai peran teknologi, kita tahu lah saat ini teknologi itu sudah canggih, sudah ada di ujung jari begitu Pak Akbar. Seperti apa sih Pak Akbar melihat media sosial atau aplikasi yang ada dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk membuat pembelajaran budaya Bugis lebih menarik bagi generasi muda? Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih terkait dengan bagaimana membuat peran teknologi itu dalam proses pembelajaran supaya bagaimana dalam budaya Bugis itu lebih menarik untuk pemuda. Seperti yang kami lakukan di sekolah itu seperti visi dan misi sekolah kami, yaitu adalah memang yang ada salah satu poin itu adalah karya berbasis iptek ya. Jadi memang harus di sekolah itu kami ada memang karya-karya untuk bagaimana anak-anak bisa membuat semacam media-media sosial itu, ada Instagram, ada TikTok, itu dari sekolah itu kami share di grup-grup supaya bisa menyaksikan sendiri dan melihat bahwa seperti itu dalam penggunaan bahasa Bugis ya. Tentu yang pertama buat konten kreatif ya. Siswa bisa membuat terkait dengan adanya nanti video pendek tentang bagaimana kosakata Bugis ya. Kemudian ada tari tradisional itu ya kita upload di media sosial dan kita tampilkan terhadap anak supaya anak itu melihat seperti ini tarian ini, apa maksudnya itu dari tarian-tarian itu setelah dibaca dari sinopsisnya. Iya, oke. Adalah bagaimana terkait dengan aplikasi atau game-game edukatif kalau ada ya yang bisa kita terapkan terhadap anak-anak muda supaya lebih cenderung untuk lebih suka terkait dengan budaya Bugis. Ya, baik Pak Akbar, bicara tentang perbedaan minat. Nah kita tahulah pemahaman siswa di perkotaan dan juga pedesaan itu terkait budaya Bugis itu ada perbedaan. Nah menurut Bapak sendiri, jika ada perbedaan tersebut, bagaimana sekolah Bapak menyikapinya? Terutama kalau bicara tentang perkotaan ya dan juga perdesaan itu atau di desa banyaklah perbedaannya. Silakan Pak Akbar. Terima kasih. Tentu perbedaan di perkotaan dan di pedesaan itu yang pertama itu perbedaannya terkait dengan minat biasanya minatnya cenderung itu lebih di kota itu lebih rendah ya. Di pedesaan itu umumnya lebih tinggi karena memang mereka kesehariannya menggunakan bahasa Bugis, artinya praktek-praktek budaya lokal di lingkungan sendiri di pedesaan itu lebih banyak dilakukan dibandingkan di kota, kan itu sudah modern yang biasa kita lakukan. Tapi dengan cara itu tentu kita sebagai pendidik harus bagaimana bisa mencari solusi, bagaimana cara kita supaya ada cara untuk menyikapinya ya. Misalnya di perkotaan budaya Bugis perlu bagaimana mengemas dari budaya-budaya bahasa Bugis itu lewat media-media sosial ya. Kemudian melalui musik atau melalui tari tradisional itu kita perlihatkan kepada anak-anak supaya nantinya semua tari-tari adat yang ada di Bone misalnya atau Sulawesi Selatan itu kita perlihatkan kepada anak-anak. Kemudian tentu pendekatan kolaborasi antar sekolah juga tadi ya. Dengan makanya di sekolah itu kita harus mengadakan lomba antar tingkat kecamatan dalam antar sekolah yang lain dengan sekolah misalnya di antar gitu ya, supaya nanti kita bisa memahami supaya anak itu minatnya akan lebih tinggi motivasinya mau belajar tentang bahasa Bugis itu. Nilai-nilai luhur itu tinggi ya dibanding misalnya sekarang mungkin ini, tapi kita harus melakukan pendekatan tadi kontekstual terhadap anak ya, operasi
Itu yang dilakukan Pak ya. Oke. Pak, yang berikutnya bagaimana Bapak melihat sebagai kepala sekolah ini masa depan budaya Bugis di tangan generasi muda saat ini? Apakah optimis atau ada kekhawatiran tersendiri di daerah Bapak? Silakan Pak Akbar. Ya, kalau saya Bu, kalau artinya kalau sudah pendidik atau tenaga pendidikan dalam hal ini pemerintah, khususnya orang tua, kemudian pendidik dan pemerintah itu ada yang namanya kolaborasi yang baik. Saya rasa kita optimis terkait dengan bagaimana masa depan budaya Bugis ini akan semakin meningkat ke depannya. Nah, kenapa? Dengan kesadaran yang tinggi tentang identitas itu mulai tumbuh, maka akan menghadirkan generasi muda yang semakin sadar tentang identitas lokalnya. Misalnya saya orang Bugis, saya bangga dong. Saya ini Bugis, misalnya keluar daerah itu apalagi saya pengalaman Bu ya. Saya ini adalah guru yang perantau. Guru perantau. Itu adalah saya pernah mengajar di Flores NTT, kemudian di Sulawesi Tengah, itu pulau ya. Tapi apa yang bukan saya di luar sana Bu adalah tentang budaya Bugis, Bugisnya, bahasa saya. Dengan adanya tadi yang namanya KKS ya, kerukunan keluarga Sulawesi. Disitulah kami ini dekat dan tadi ada yang di NTT di Flores itu ada orang Bugis dengan menggunakan bahasa Bugis. Saya langsung gunakan Bugis. Saya langsung saudara. Saya mulai dengan kembalinya di Bone tugas hari ini, maka harus saya tanamkan dengan bangga sebagai identitas bahasa Bugis kami miliki. Kami tanamkan murid Bu supaya mereka akan sadar bahwa bahasa Bugis memang itu luar biasa sebagai kembangkan itu sebagai nasional bahkan internasional nantinya pada hari ini. Nah Pak, kalau kembali lagi bicara tentang tarian dan bahasa, selain tarian dan bahasa, aspek budaya Bugis apalagi yang perlu mendapatkan perhatian lebih di sekolah, misalnya yang tadi Bapak katakan sastra, ada juga adat istiadat mungkin, atau filosofi hidup mungkin Pak. Apa ini yang perlu mendapatkan perhatian? Silakan Pak Akbar. Mungkin yang perlu tadi sastra dan tradisi lisan yang perlu kita tingkatkan, ya, karena di mana di sini yang sering kita lupa anak-anak itu masa muda sekarang itu terkait dengan papaseng, ya. Papaseng ada kata pepatah. Dulu waktu kita itu pepatah dari guru-guru kita itu banyak. Nah, sekarang itu mulai hilang saya lihat. Begitu ya. Cara itu pepatah itu tingkatkan kepada anak-anak. Artinya mungkin dalam satu hari itu kita memberikan kepada anak-anak di hari Rabu itu kita harus memberikan anak itu menyetor satu pepatah dengan artian dalam arti menggunakan bahasa Indonesianya juga supaya mereka tahu di sinilah nanti akan muncul nilai-nilai luhur. Yang tadi kan. Kemudian adalah adat istiadat, ya. Ada upacara, ya. Upacara apa kita lakukan terkait dengan upacara adat yang biasa kita lakukan orang tua dulu, seperti apa? Contoh misalnya kawinan, ya. Mapacing. Tidak tahu bagaimana cara mapacing kan ada biasanya ada protokol mengatakan mapacing seperti ini bawa daun melakukan apa ya harus kita tanam anak-anak tahu bukan hanya bahwa memudayakan budaya Bugis itu bukan hanya lewat tarian atau apa tapi harus ada lewat tanya kemudian harus dari adat sendiri kesenian lainnya ya. Tidak lain adalah terkait dengan kuliner, ya.
Ya, anak onde-onde, anak tidak suka makan onde-onde. Iya, Ya, onde-onde itu apa ya? Iya. Cara membuatnya seperti apa, dan itu dari misalnya dulu ini onde-onde dikatakan onde-onde, kenapa bisa? Iya. Seperti itu ada tanya. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Baik, Pak, kalau bicara tentang Sekolata ini bagaimana caranya Sekolata mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap budaya lain sambil tetap menguatkan identitas budaya Bugis? Ya, kita tahu lah anak sekarang itu punya tontonan ya K-pop ya Pak ya. Tidak dipungkiri itu Pak, atau mungkin ngedance gaya-gaya orang luar begitu. Nah, apa ini yang perlu kita lakukan untuk bersaing lah dengan budaya luar begitu? Oke, silakan Pak Akbar. Terima kasih. Terkait dengan itu, contoh ya, kalau kami sudah divisi kami itu memudayakan sopan santun ya, sopan santun di lingkungan sekolah. Yang sangat penting artinya bagaimana penerapannya terhadap anak-anak untuk bagaimana sopan dan santun dalam kehidupan sehari-harinya, contohnya di rumah kalau ketemu dengan orang gurunya bagaimana kita harus salam, ucapkan, itu yang harus kita tanamkan. Itu bahwa kita harus yang pertama menguatkan identitas budaya Bugis ya. Dimana dalam sini tentu kita mengintegrasikan dalam kurikulum tadi Bu ya, supaya kita bersaing dengan budaya-budaya asing. Iya, ya. betul. Menguatkan dulu identitas kita. Tentu cara mengintegrasikan dalam kurikulum mata lokal bahasanya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan. Sudah kita ini tanpa mempromosikan budaya kita, saya rasa tidak bisa budaya di luar itu mengenal budaya Bugis kita. Nilai-nilai luhur kita apa sih yang ada di Bone atau di Sulawesi Selatan itu? Iya, ya. Betul. Yang ketiga tentu adalah membangun sikap bagaimana bangga tanpa merendahkan. Ya, diajarkan mencintai budaya Bugis itu tanpa merasa lebih unggul dari budaya lain. Ya, yang harus. Dan kemudian tentu tidak lain adalah peran guru. Iya. Sekolah, guru memberi teladan dengan menggunakan bahasa Bugis, dengan guru itu harus bangga memiliki bahwa sebagai bahasa suku Bugis. Iya. Bisa memahami terkait dengan cara kita bagaimana supaya tidak tersaingi oleh budaya-budaya asing, supaya nantinya apa yang kita budaya kita bisa dikenal oleh di luar sana. Oke. Baik, Pak Akbar, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali berbincang lagi, beberapa pertanyaan masih ada untuk ke Pak Akbar di kesempatan pagi hari ini, dan kita dengarkan dulu yang berikut ini. Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
Mah, kaos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Mah, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Mah. Iya ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita kembali berbincang di pagi hari ini, sahabat budaya. Kalau bicara dengan sekolah, ya pasti kepala sekolah juga punya peran yang sangat penting, Pak Akbar. Pak Akbar, di sekolah tak sendiri, adakah prestasi yang sudah ditorehkan dalam pelestarian budaya itu sendiri? Silakan Pak Akbar. Ya, terima kasih. Artinya terkait dengan prestasi yang Ya. sudah kan di tingkat sekolah, tingkatan kabupaten dan bahkan provinsi nasional, mungkin artinya kami tidak membanggakan diri, Bu ya. Yang kami mungkin artinya kayak dengan itu karena kami memang sudah menjadi pembiasaan dalam menanamkan budaya Bugis itu, tentu ada hasil. Sebagaimana Bapak kita ini dalam prinsip saya bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuh, iya. Iya, cocok. Cara dilakukan itu tadi usaha-usaha dari itu. Pembiasaan, tentu dari pembiasaan itu sehingga anak-anak itu termotivasi menggunakan bahasa Bugis. Di sini alhamdulillah kami tentu sudah lomba-lomba lomba pidato Bugis, mendongeng, itu stand up komedi sudah sampai di tingkat kabupaten. Kami juara 1 tingkat kecamatan, kemudian di kabupaten kami alhamdulillah lomba pidatonya juara 1 tingkat kabupaten, dan masuk kemarin di provinsi di Balai Bahasa, Bu ya. Balai Bahasa itu kami alhamdulillah hanya meraih juara 3. Syukurlah. Dan kami di sekolah karena sudah sampai di tingkat istilahnya provinsi dari segi dalam bagaimana menanamkan nilai-nilai Bugis itu, artinya bahasa Bugis. Terkait dengan lomba-lomba tarian. Lomba tarian bagian dari untuk pelestarian budaya. Pelestarian ini kami tingkat kecamatan juara 1, kabupaten juara 1, dan mewakili kemarin provinsi untuk masuk tingkat nasional. Kami sudah nasional untuk verifikasi, tapi belum masuk tahap juara. Tapi alhamdulillah sudah masuk tingkat nasional untuk mengikuti lomba tadi ini yang kami ambil tariannya itu artinya tari Laulisu, ya. Laulisu itu bagaimana dalam menangkan itu kami kerjasama memang dengan budaya yang komunitas yang ada di Kabupaten Bone untuk mengajarkan anak-anak terkait dengan tarian-tarian itu. Salah satu adalah tarian Laulisu. Laulisu itu apa Pak? Mohon maaf. Laulisu itu bagaimana di sini dalam kehidupan anak kecil dulu itu, ya, anak kecil tanamkan sudah dibentuk nilai-nilai luhur, budaya Bugis. Sehingga anak-anak itu dengan sendirinya tahu bahwa bagaimana terkait dengan adat istiadat itu kita harus mulai dari dini hari. Oke, baik. Ya, baik Pak Akbar, kembali lagi nih Pak Akbar, yang perlu mungkin kita tahu apa peran Bapak sebagai kepala sekolah, juga mungkin para pendidik sekolah yang ada, guru ya di sekolah Bapak sendiri. Adakah pesan begitu kepada mereka
terutama ini kepada pendidik, anak didiknya Bapak sendiri, pemerintah dan orang tua tentang pentingnya kolaborasi dalam melestarikan budaya Bugis. Silakan Pak Akbar. Ya. Terima kasih terkait dengan itu tentu kami pesan untuk pendidik. Ya. Yang pertama adalah teladan, jadilah contoh sebagaimana jadilah jembatan yang akan menghubungkan generasi muda dengan akar budayanya nantinya. Jangan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga tanamkanlah kebanggaan dan kecintaan nilai-nilai leluhur itu dalam kehidupan anak sehari-hari. Ya, sebagaimana kita menggunakan dengan cara-cara metode pendekatan atau kolaborasi supaya bagaimana budaya ini tidak terkesan kuno, ya, tetapi hidup dalam keseharian siswa. Itu pesan terhadap. Kemudian pesan untuk ke siswanya, ingatlah ya bahwa identitasmu adalah kekuatanmu. Belajar budaya bukan soal bahasa atau tarian atau sastranya, tapi tentang menjadi diri kita dan karakter seperti seorang Bugis. Artinya sebagaimana kita tahu pepatah sipaka tahu, sipaka lebih dan sipaka ingat. Ya, itu yang harus kita penanaman karakter terhadap anak didik kita. Kemudian pesan orang adalah andalan guru pertama budaya di rumah. Artinya belajar itu adalah di rumah dulu. Biasakan anak-anak menggunakan bahasa Bugis, kenalkan cerita-cerita rakyat, pepatah dan tradisi keluarga yang dulunya yang kita harus tanamkan. Kemudian berikut pesan untuk ke pemerintah, ya, untuk artinya konsisten dalam pelaksanaan bagaimana bisa membudayakan bahwa budaya itu adalah aset bangsa, aset negara. Beri perhatian lebih pendidikan budaya Bugis itu melalui kurikulumnya, melalui peningkatan kompetensi guru terkait dengan budaya lokalnya. Kemudian yang berikutnya adalah penyediaan media-media yang digital yang bisa digunakan terkait dengan bahasa atau budaya-budaya Bugis. Istilah budaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan atau pemerintah itu supaya nanti kita di sekolah-sekolah itu berpartisipasi, anak-anak itu termotivasi karena saya ikut ini, ternyata ada penghargaannya, ada juaranya, seperti ini. Biasa-biasa. Iya, tahu, betul, cocok Pak. Anak-anak termotivasi ya kalau dapat hadiah, apalagi uang begitu Pak ya. Ada 1.000, 2.000. Iya. Kemarin itu dua hadiahnya itu 2.500.000 itu. Hebat. Oke, semoga ini ya terus begitu ya Pak Akbar ya harapannya ya. Baik. Pak Akbar, kita sudah di penghujung perbincangan Pak Akbar. Apa closing statement kita di hari ini terkait topik kita yaitu peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis bagi generasi muda. Silakan Pak Akbar. Ternyata sudah berakhir Bu ya. Iya. Masih mau lagi Pak, kawan-kawan ya Pak ya. Silakan Pak Akbar. Iya. Terima kasih terkait dengan hari ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kemudian yang kedua adalah guru tidak hari tanpa belajar, ya, terkait dengan bisa menanamkan budaya-budaya Bugis itu. Hari ini kita belajar bahwa melestarikan budaya Bugis itu bukan sekedar menjaga adat atau bahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai luhur, sipaka tahu, sipaka lebih dah, sipaka ingat. Budaya adalah identitas dan identitas adalah kekuatan kita. Maka oleh karena itu, mari kita semua pendidik, siswa, orang tua, masyarakat dan pemerintah berjalan bersama-sama, berkolaborasi menjaga warisan Bugis agar tetap hidup, relevan dan membanggakan di tengah arus globalisasi yang modern ini. Dengan kebersamaan, dengan kolaborasi saya yakin budaya Bugis tidak hanya bertahan tetapi juga menjadi sumber inspirasi masa depan bangsa, insya Allah.
Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Akbar untuk waktunya memberikan juga kepada kita tentang bagaimana pengetahuan tentang bagaimana peran sekolah dalam melestarikan budaya Bugis bagi generasi muda. Semoga generasi muda kita ke depannya lebih baik ya daripada generasi-generasi sebelumnya. Sampai jumpa Pak Akbar, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, makasih Bu. Makasih Pak Akbar, sampai jumpa. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky Baharudin Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran binrat 2025.